yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk Minasurjan dengan tema nandur pangan saklawe. Jadi kalau dulu Pak Hasto ini bela beli Kulon Progo iso nandur ngopo tuku, iso ngingu ngopo tuku, iso nggawe ngopo tuku. Sekarang ini sudah kita kolaborasikan antara pertanian dan perikanan nandur pangan saklawe. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi Dinas Kelautan dan Perikanan ini mempunyai program Gerbang Segoro, jadi gerakan membangun dengan semangat gotong royong yang merupakan gerakan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan mulai dari hulu, baik di nelayan, perikanan tangkap, podakan, sampai hilir di Pok Lasar, yang kita laksanakan secara terintegrasi dan sistematis dan dibiayai seluruhnya dari dana keistimewaan DIY. Di dalam kegiatan ini memang kita melaksanakan secara bertahap, memulai dari tahap cecikal, artinya tahap penumbuhan, dan tahap penumbuhan ini memang kita menumbuhkan yang belum ada menjadi ada. Termasuk adalah Minasurjan ini kita tumbuhkan karena memang belum pernah ada. Sehingga harapan kami nanti dengan konsep cecikal ini, inovasi-inovasi kita laksanakan terus, termasuk yang di nelayan juga kita tumbuhkan TPI hebat, jadi higienis, kemudian ekonomis, bersih, ya, kemudian akuntabel dan terpercaya. Juga di Podakan wanita, Pok Lasar wanita, alhamdulillah juga kita melaksanakan untuk pemasaran di Pasar Piga, sudah kita rebranding menjadi Sarwolaris Pak Pati, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan baik Ibu, sudah tiap hari ada pelatihan, tiap hari ada yang jajan, bahkan Pak Bambang ini sering ke sana dengan Ibu dan keluarga mengarisi. Kemudian juga kemarin beberapa bus pariwisata juga sudah mulai ke sana, ada lebih dari 50 orang itu sudah mampir di sana, dan insya Allah nanti akan kita kembangkan terus-menerus, dan mohon dukungan Pak Pati untuk kita membuat kafe, tapi kafe yang sifatnya sederhana, jadi nanti atapnya dari anggur Pak Pati untuk yang di Sarwolaris. Kemudian dalam kegiatan di Minasurjan ini saat ini baru kita pilot proyek di 4 lokasi, di Trunogiri, di Dobangsan, kemudian di Tawangsari, kemudian di Pleret, dan satu lagi di Sogan. Dan insya Allah apabila nanti ini berhasil, nanti kita mohon dukungan Pak Pati untuk lahan surjan ini kita tambah lagi untuk kolamnya, karena ternyata ini nanti berkolaborasi untuk penyiraman. Jadi hasil ternyata dari informasi beberapa teman ini, untuk air ini nanti mengandung pupuk nitrogen alami sehingga bermanfaat bagi tanaman. Juga nanti akan kita sediakan pakan alami dengan penanaman tales Bogor. Jadi nanti untuk kegiatan Minasurjan ini memang kita menghindari atau mengurangi untuk pakan pabrikan, tetapi kita menggunakan pakan alami. Dan insya Allah nanti kalau berhasil tentu kami akan mengevaluasi dan mohon dukungan Pak Pati untuk mungkin ditambah lagi nanti jumlah kelompok ataupun jumlah kolamnya, sehingga harapan kami nanti ada peningkatan ekonomi masyarakat. Dan juga hari ini Pak Pati kami sudah melaksanakan arahan Pak Pati mengundang dari dari Badan Pusat Statistik. Jadi kami setiap ada kegiatan kami mengundang, sehingga nanti biar ada kolaborasi dengan statistik ini.
agar data-data ini lebih ya mendekati real di lapangan ini. Ya, saya kira itu, dan mohon dukungan nanti Bu PJ, Pak Pati, Pak Asisten untuk bisa menebar benih gurami sekaligus nanti menanam Tales Bogor untuk sekaligus menandai dimulainya Mina Surjan, kolaborasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Pertanian dan Pangan. Sehingga ini mungkin baru pertama kali ini kolaborasi yang betul-betul lebih real ya. Jadi kalau kemarin ya agak satu-satu, tapi ini udah mulai ada ya penyelarasan. Dan ini saya juga WA Pak Aris, Pak Aris Nugroho ya, berterima kasih atas kerjasama yang baik ini dengan antara pertanian dan kelautan. Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Cukup? Ya. Bisa kok. Yang ini agak enteng, yang ini Bu. Gak apa-apa, kuat. Nah, monggo dilanjut. Yang lain sarang. Ini sudah dua. Ini lanjut. Dua lagi. Urip. Mungkin saged ngadeg menawi ini pun paringi pupuk organik. Ngaten ya Prof. Siap. Yang jelas ini Pak, besok ini kalau sudah ada batangnya, ini jadikan tepung untuk roti. Nah, daunnya untuk pakan. Daunnya untuk pakan. Ini sementara 250 per unit Pak. Nek kemampuan maksimalnya bisa di 600-700. Ini kena bisa. Ini kalau dengan beli yang sekarang ini 10 bulan 6-7 ton per ekor. 1 kilo 35. Ya. Setengah ton Bro. Kalau eceran kan 50. 500 kali 35. Nah, biayanya per berapa? BEP-nya 18. Oh, 18. Berarti 35 kurang 18 lagi. Ya. Berarti ini Ya. mana loh Mas? Nggih. Statistiknya 17.000 Pak per kilo. Ah, ini kalau pakan hijauan ini diterapkan bukan cuma Tales Pak, besok kangkung 35 kurang itu iya 17.000. 17.000 per kilo. ping 500. Ya. Pasukan tidak ada yang tidak bisa. Dan ya. Jadi saya kira ini menjadi satu inovasi yang sungguh sangat luar biasa, bagaimana mengoptimalkan lahan pertanian kita ini juga sebagai budidaya perikanan. Jadi budaya lokal ya. Jadi judulnya saja kan Mina Surjan gitu. Mina ikan, Surjan itu kalau dilihat dari corak Surjan itu kan garis-garis ya, dianggapnya itu sebagai bagian dari bagaimana lahan pertanian itu dibudidayakan, sehingga kolaborasi antara lahan pertanian dengan pengembangan perikanan, saya kira ini menjadi satu bentuk inovasi yang bagus
yang bisa mungkin ini bisa ditularkan ke tempat-tempat yang lain. Mungkin sekarang baru 4 tempat ya Pak Trenggono, 3 kecamatan ya. Tiga kecamatan kan, 3 kecamatan, 4 tempat. Tapi mudah-mudahan ini dukungannya Pak Pati bisa lebih tambah lagi. Kita buktikan, saya tadi bilang yuk kita buktikan ini 10 bulan lagi seperti apa. Jadi harapannya semangat kita di awal itu akan berlanjut terus. Ini menjadi suatu bagian keberlanjutan. Bagaimana mengoptimalkan lahan pertanian tadi yang seperti kami sampaikan, tidak sepanjang musim kita itu memperoleh air ya untuk menghidupkan tanaman pangan kita, sehingga kita perlu mencari alternatif. Salah satunya adalah dengan mengembangkan budidaya ikan dengan terpal ini ya, dengan terpal. Tadi seperti disampaikan untuk produksinya cukup banyak ya, kalau mudah-mudahan insya Allah ini bisa sesuai dengan prediksi, 1 kolam bisa 1,5 ton. Nanti hitung-hitungannya seperti apa. Mudah-mudahan begini, tidak hanya kita bicara secara komersial saja, hitung-hitungan secara dagang lah istilahnya. Tapi bagaimana menumbuhkan ilmu ini ditularkan kepada masyarakat yang lain, terutama dari sisi edukasi ya. Edukasi ini bisa menjadi destinasi wisata. Ya, nanti ini agak dirapikan gitu ya, dirapikan. Jadi tidak hanya bicara bagaimana mungkin anak-anak sekolah ya, anak-anak sekolah menanam itu seperti apa. Mereka diikut sertakan menebar benih atau memberi pakan ikan ya. Itu juga bisa dijual aja pakan ikannya, itu malah justru bagus. Sepanjang kemudian ini diatur dengan baik gitu ya, diatur dengan baik dengan masyarakat setempat, sehingga keberlanjutan itu yang sebenarnya kita harapkan. Kita kan tidak mau nih nanti Pak Aris, Pak Pati bilang gini, wah ini senangannya minta tapi terus tidak dijaga gitu. Kita harus menjaga kepercayaan beliau, apalagi beliau ini kan istilahnya dioya-oya diminta apa sih kontribusinya dana is gitu untuk kemakmuran masyarakat DIY. Kita bisa tunjukkan. Maka itu kesungguhan itu yang menjadi utama ketika ada program-program, tidak hanya bicara saya sudah dapat program, tapi kita bertanggung jawab terhadap program itu. Insya Allah semoga apa yang sudah dimulai ini bisa terus berkembang, maju, memberikan inspirasi juga ya, inspirasi bagi masyarakat yang lain, menambah perekonomian masyarakat. Cuma tadi saya tuh pikir begini Bapak, tadi udah menyentuh BPS ya, ada Bapak BPS mana ya? Kita bicara kemiskinan ya, kita bicaranya masih konsumsi kita gitu ya. Ini dalam artian pengeluaran. Nah kalau semuanya dihasilkan dengan sekitar itu nggak mengeluarkan duit, masih tetap miskin nggak ya? Jadi kalau masyarakatnya sudah bisa memenuhi kebutuhannya di lahannya sendiri ya, dalam artian kehidupan sehari-hari, sayur tinggal metik, kemudian lauk tinggal ngambil gitu, ya belanja tapi ya mungkin nggak sesuai dengan. Nah ini yang mungkin juga perlu juga menjadi catatan penting. Harapan kami itu Kulon Progo bisa bangkit. Walaupun mungkin ya sudah, kalau parameter kemiskinan ya memang seperti itu karena secara nasional, tapi ada parameter-parameter lain untuk menilai dari sisi muatan lokalnya seperti apa. Karena ini yang mungkin penting, karena mungkin ada budaya yang nggak bisa dia makan 3 kali sehari gitu. Jadi harapannya mungkin dari sisi itu bisa kemudian ditinjau ada yang puasa daud miskin itu. Nah itu ya 1 hari puasa sehari tidak. Nah itu kan wah ini tidak konsumtif karena tidak pernah belanja, jarang belanjanya gitu ya. Jadi ini harapannya dengan inilah kita bisa kemudian memakmurkan masyarakat ya, dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi kembangkan sehingga ini trigger ya, baru di 4 lokasi. Semoga ke depan ketika kita bisa memberi percontohan yang baik untuk nanti ke lokasi lain dapat dikembangkan. Sekali lagi terima kasih
kami Radio Pati, support dan dukungannya, dan juga dengan Dinas Perikanan Kelautan yang berkolaborasi dengan Dinas Pertanian. Bukan berarti wah ini karena kepalanya satu jadi bisa berkolaborasi, tapi harapannya ini ke depan bisa berlanjut terus. Siapapun itu nanti berdua mungkin dipecah lagi dan saya tidak tahu seperti apa. Termasuk Gerbang Segoro, saya kira itu menjadi satu semangat bagaimana mengembangkan potensi-potensi lokal yang ada. Saya kira itu semangat terus Ibu dan Bapak, teman-teman ya teknis yang ada di lapangan, apapun itu ketika kita support juga dengan doa, saya kira itu menjadi hal yang menguatkan kita ya, menguatkan kita. Jadi selain usaha, ikhtiar dengan doa, semoga apa yang kemudian menjadi niat baik kita ini termasuk hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, berkembang membawa kemakmuran bagi masyarakat Kulon Progo. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Logo dana S ya Pak, yang saya Oh iya, logo dana S. berarti nggak tahu. Satu, dua, tiga. Huruf D aja.